semangat ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang menyadari pentingnya fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yaitu yang pertama, peserta didik itu harus mengetahui apa sih itu fungsi Pancasila. Lalu yang kedua, peserta didik itu harus menelaah fungsi dari Pancasila itu. Lalu yang ketiga, peserta didik itu bisa memberikan contoh pengamalan dari fungsi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Nah, jadi mungkin udah pada lupa ya. Jadi pelajaran pada materi kita minggu lalu itu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi mungkin masuk ke dalam materi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang menyadari pentingnya fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di mana fungsi Pancasila ini terdapat di dalam TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan yang menyebutkan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Jadi di sini maksudnya itu adalah Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara dalam mengatur segala urusan ketatanegaraan negara baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Lalu selanjutnya, fungsi Pancasila ini ada 5 fungsi. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya, silakan. Apa maksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Nah, jadi mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan temannya? Nah, oke, jika tidak ada, jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu maksudnya Pancasila itu adalah sebagai corak khas untuk Indonesia. Jadi Indonesia itu bisa beda dari negara lainnya itu karena Pancasila, itu karena itu bisa disebut Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya itu materi tentang upaya melaksanakan fungsi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi Pancasila itu kan memiliki 5 sila, di mana 5 sila ini memiliki fungsi nilainya masing-masing. Nah, pada sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi upaya bangsa Indonesia itu ialah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi bangsa Indonesia ini memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi Indonesia tidak memaksakan masyarakatnya untuk memeluk agama. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, berani membela kebenaran dan keadilan, dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Bisa Ibu beri contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ialah saling tolong-menolong apabila sedang melihat orang yang sedang kesusahan. Lalu pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Sampai di sini apakah ada yang bisa memberikan contoh pengamalan sila ketiga dalam lingkungan sekolah? Iya benar, kerja kelompok bisa, tiket kelas juga bisa. Di sini kan ada mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Berdiskusi bisa. Padahal kalau mengembangkan rasa cinta itu kan berarti kita itu. Nah benar. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, jadi
pengamalan contoh sila ketiga ini upacara di hari Senin dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi bisa Ibu beri contoh dalam lingkungan sekolah, jadi itu yaitu adanya pemilihan OSIS, adanya pemilihan perangkat kelas, gitu. Dan di lingkungan masyarakat yaitu adanya pemilu. Lalu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menghormati hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu sikap saling tolong-menolong. Pada sila kelima ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu sikap saling tolong-menolong. Nah, mungkin sekian materi dari Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada mungkin Ibu yang akan bertanya. Nah, pertanyaannya, ada tidak sih yang sudah mengamalkan dari 5 sila Pancasila ini di dalam lingkungan, maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada maksudnya tuh pengalaman kalian dalam mengamalkan? Ada. Tunjuk tangan. Ya, silakan. Sila pertama. Ya. Tuhan Yang Maha Esa. Kan ada yang bersama sama Islam. Tidak di lingkungan rumah, tapi kayak masih menghormati agamanya. Ya, benar. Coba silakan. Oke, salah. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, di sini Ibu mau tanya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan. Fungsi dan peranan Pancasila diatur dalam Kitab MPR No 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Oke, benar sekali ya, Ibu kasih jempol. Siapa namanya? Oke, terima kasih Angelika. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu bahwasanya Pancasila itu memiliki fungsi yang terdapat di dalam Kitab MPR nomor 3/2000 yang sudah disebutkan oleh temannya Angelika tadi. Nah, di situ menyebutkan bahwasanya Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur segala urusan ketatanegaraan di segala bidang dan segala aspek. Baiklah, mungkin sekian dari Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin memberikan tugas kalian untuk pertemuan minggu akan datang. Tugasnya yaitu silakan kalian cari contoh-contoh pengamalan sila-sila dalam Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, dan juga Ibu harap kalian minggu depan itu bisa membaca materi terlebih dahulu agar bisa mempersiapkan dirinya untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin sekian dari Ibu, semoga kita bisa bertemu lagi dan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.